Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 6 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam babu maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Maksudnya adalah penjelasan hukum larangan tentang ruqyah dan tamimah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid, yaitu dalil yang pertama dari hadis Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah safar, lalu beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus seorang utusan untuk mengumumkan alla yabqayanna raqabatu fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qiladah illa quti'at. Tidak tersisa di leher seekor hewan kalung dari tali busur panah atau kalung, kecuali harus benar-benar diputuskan. Dan ini sudah kita pelajari apa yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk
rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian setelah itu penulis kitab Tauhid menerangkan apa itu yang disebut dengan tamaim, apa itu yang disebut dengan ruqa, dan apa itu yang disebut dengan tiwalah. Tamaim adalah sesuatu yang dikalungkan pada anak atau dipakaikan pada anak untuk mencegah dari penyakit ain, penyakit mata jahat. Kemudian penulis menyebutkan ikhtilaf di antara para ulama jika yang dikalungkan tersebut adalah berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, maka sebagian ulama salaf membolehkannya dan sebagian yang lain tidak membolehkannya. Dan di antara yang tidak membolehkan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga penulis kitab Tauhid menjelaskan tentang ruqa. Ruqa, kata beliau, disebut dengan al-azaim. Al-azaim artinya adalah jampi-jampi, bacaan-bacaan. Dan ruqyah, kata beliau, dikhususkan ruqyah yang terlarang, yang penuh dengan kesyirikan, adalah ruqyah yang terlepas dari ayat-ayat Al-Quran saat dibacakan, dan juga dari doa-doa yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai perkataan penjelasan penulis tentang tamimah. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-170. Silakan admin di Roja TV untuk memperlihatkan halaman 170. Qala musannifu kitab Fathil Majid Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh pada paragraf yang terakhir, wa ta'ammal hadhil ahadith wa ma kana alaihi salafu radhiyallahu anhu yatabayyanu laka bidzalika ghurbatul Islam. Dan perhatikanlah hadis-hadis ini dan apa yang dikerjakan oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Akan jelas bagimu dengan hal itu keasingan Islam. Maksudnya, terlarangnya seseorang memakai tamimah, maka saking sudah banyaknya orang memakai tamimah, maka akan terlihat jelas bagaimana keterasingan Islam. Islam melarang, akan tetapi kemudian dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Khususan in arafta azima ma waqa'a fihi al-kathir ba'da al-qurun al-mufaddalah min ta'zim al-qubur wa ittikhadh al-masajid 'alayha wal iqbal ilayha bil qalbi wal wajhi wa sarfi jullid da'awati wal raghabati wal rahabati wa anwa'il ibadat allati hiya haqqullahi ta'ala ilaiha min duni. Kama qala ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin
fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa nadhairuha ila al-Qur'ani aktsaru min an tuhsara. Baik, kita artikan kata beliau, terkhusus lagi jika engkau mengetahui besarnya yang terjadi di dalam hal ini pada kebanyakan manusia setelah kurun 3 utama, yaitu setelah kurun-kurun yang utama seperti zamannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Beliau ingin mengatakan kepada kita bahwa gini, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang disebutkan di dalam larangan memakai tamimah, larangan memakai jimat, maka pada saat itu akan jelas bagi kita keterasingan Islam. Terutama lagi yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar, dari pengagungan terhadap kuburan-kuburan dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat beribadah di atasnya, menghadap hati kepadanya, menghadapkan wajah kepadanya, memalingkan seluruh doa-doa, keinginan-keinginan, hal-hal yang ditakuti, dan juga macam-macam ibadah yang ia adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala selainnya. Yang ia adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak selainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tad'u min dunillah, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat kepadamu, tidak juga memberikan mudarat kepadamu. Dan jika engkau lakukan itu, yaitu berdoa kepada selain Allah, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dan jika Allah mengenakan kepadamu sebuah musibah, maka tidak ada seorang pun yang mengangkat untuknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah menginginkan padamu kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang menolak akan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menimpakan musibah kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan contoh-contoh yang seperti ini, ayat-ayat yang semisal dengan seperti ini sangatlah banyak, tidak dapat dihitung di dalam Al-Quran. Ini penulis katakan bahwasanya salah satu hal yang kebanyakan kaum muslimin terperosok ke dalamnya adalah yaitu terlalu mengagung-agungkan kuburan-kuburan dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Bahkan berdoa kepada orang yang dikubur atau meminta pertolongan kepada orang yang dikubur, atau khawatir orang yang dikubur akan marah dan murka, memberikan bala dan musibah. Maka ini bertentangan dengan surat Yunus ayat 106, 107. Dan juga ayat-ayat yang semisal sangat banyak di dalam Al-Quran. Baik, kemudian penulis mengatakan wattiwalah,
Tadi penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah menyebutkan tiwalah. Hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata fi zawjiha wa rajula ila imra'atihi. Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat oleh tukang sihir. Mereka menganggap bahwa sesuatu tersebut bisa mencintakan istri pada suaminya dan suami pada istrinya. Kalau di kita namanya mungkin pelet. Wa bihadza fassaraha Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rawil hadis. Dan dengan inilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau menafsirkannya. Kama fi sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Qalu ya Aba Abdurrahman hadhihi ar-ruqa wat tamaim qad arafnaha famatti walah qala syai'un tasna'uhu an-nisa yatahabbabna ila azwajihin yatahabbabna bihi ila azwajihin. Yang artinya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan Al-Hakim bahwa mereka bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, ruqyah dan tamimah ini kita sudah mengenalnya. Lalu apakah tiwalah? Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat oleh para perempuan untuk mencintakan mereka kepada suami-suami mereka. Artinya perempuan melakukan ini agar sang suami tetap cinta kepada dirinya. Itu yang disebut pada kita adalah pelet. Ya, pelet. Kemudian penulis mengatakan, penulis kitab Fathul Majid, qala al-hafidhu at-tiwalatu bi kasril musannati wa fathi al-wawi wal lami mukhaffafan. At-tiwalah adalah dengan diberikan harakat kasrah pada huruf ta dan fathah pada huruf waw dan lam pada lamnya dalam keadaan tidak bertasydid. At-tiwalah syai'un kanatil mar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha. Sesuatu yang seorang perempuan mengambil dengannya kecintaan suami. Wahwa darbun minas sihir wallahu a'lam. Dan ia adalah contoh dari sihir. Dan ia adalah contoh dari sihir. Wa kana minasyirki lima yuradu bihi min daf'il madar wa jab'il manafi' min ghairillah ta'ala. Dan dia termasuk perbuatan kesyirikan karena apa yang diinginkan dengannya berupa menahan mudarat dan mengambil manfaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan mudarat dan mengambil manfaat dan mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelet itu kesyirikan karena mintanya bukan kepada Allah agar suami senang kepada istrinya, agar istri senang kepada suaminya. Qala al-musannifu, lalu penulis rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil yang keempat, yaitu atau dalil yang keempat sepertinya, sebentar saya lihat dulu. Dalil yang ketiga, dalil yang ketiga yaitu penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, penulis kitab Tauhid, wa an Abdullah ibni Ukaim marfu'an radhiyallahu an man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi rawahu Ahmadu wa Tirmidzi. Dalam halaman 171 penulis mengatakan
dari Abdullah bin Ukaim rahimahullahu taala secara marfu' radhiyallahu anhu, secara marfu' bahwasanya disebutkan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu maka disandarkan ia kepada sesuatu tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Hakim. Baik, halaman 172. Penulis kitab Fathul Majid berkata, wa Abdullah ibnu Ukaim radhiyallahu anhu huwa bi dhammil muhmalati musagharan. Abdullah bin Ukaim, Ukaim adalah dengan cara memberikan harakat dhammah pada ain, Ukaim. Ya, Abdullah bin Ukaim. Wa yukanna Aba Ma'bad, dan beliau diberikan kunyah dengan Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Kemudian qala Al-Bukhari adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yu'rafu lahu sama'un sahihun. Kata Imam Bukhari, Abdullah bin Ukaim ini mendapati zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak dikenal memiliki pendengaran yang benar. Maksudnya tidak pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sebuah hadis. Cuma hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza qala Abu Hatim, dan demikian pula dikatakan oleh Imam Abu Hatim bahwa Abdullah bin Ukaim mendapati zaman Nabi Muhammad SAW tetapi tidak pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis satupun. Qala al-Khatib sakana al-Kufah wa qadima al-Madain fi hayati Hudzaifah. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan Abdullah bin Ukaim pernah tinggal di kota Kufah dan beliau kemudian pindah ke Al-Madain pada kehidupan pada zamannya Hudzaifah. Wa kana thiqatan, dan Abdullah bin Ukaim adalah seorang yang thiqah, terpercaya. Wa dzakara Ibnu Sa'ad wa an ghairihi annahu mata fi wilayati Al-Hajjaj. Dan disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dari ahli sejarah bahwa beliau meninggal pada kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Baik. Kemudian tadi disebutkan di dalam hadisnya, man ta'allaqa tamimatan faqad wukila ilaih. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Qauluhu man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung sesuatu maka disandarkan kepadanya. At-ta'alluqu yakunu bil qalbi. Bergantung itu terjadi dengan hati. Wa yakunu bil fi'li, dan terjadi dengan perbuatan. Wa yakunu bihima, dan juga terjadi dengan hati dan perbuatan. Wukila ilaih ay wakalahu Allah ila dzalika syai' alladzi ta'allaqahu. Disandarkan kepadanya maksudnya adalah Allah menyandarkan orang tersebut kepada sesuatu yang dia bergantung dengannya. Allah tidak mengurus dia. Allah sandarkan hatinya, sandarkan perbuatannya kepada sesuatu tersebut. Faman ta'allaqa billah wa anzala hawaijahu bihi waltaja ilaihi wa fawwadha amrahu ilaihi kafahu. Maka siapa yang bergantung kepada Allah dan menurunkan hajat-hajatnya hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, menyerahkan perkaranya kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkannya. Wa qarraba ilaihi kulla ba'idin wa yassara lahu kulla asirin, dan Allah akan mendekatkan untuknya segala yang jauh dan memudahkan untuknya segala yang sulit.
Wa man ta'allaqa bi ghairihi aw sakana ila ra'yihi wa aqlihi wa dawaihi wa tamaimihi wa nahwi dzalik wakalahu Allahu ila dzalika wa khadhalah. Dan siapa saja yang bersandar dengan selain Allah atau tenang dengan pendapatnya, akalnya, obatnya, tamimahnya dan yang semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sandarkan dia kepada tersebut dan Allah akan hinakan dia. Fahadza ma'rufun bin nususi wat tajarib. Dan ini adalah sesuatu yang sudah dikenal berdasarkan dalil-dalil dan juga percobaan-percobaan. Maksudnya, siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia bersandar kepada selain Allah. Ya. Dan selain Allah tentunya lemah makhluk. Qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah pencukupnya. Surat At-Talaq ayat 3. Kebalikannya, siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada selain Allah, maka Allah akan menyandarkan hati dan perbuatannya kepada selain Allah tersebut. Nah, kemudian lanjut, lalu setelah itu penulis mengatakan, wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Hisham bin Qasim qala haddatsana Abu Sa'id al-Mu'addib qala haddatsana man sami'a Ata'a al-Khurasani qala laqitu Wahb bin Munabbih wa huwa yatufu bil bait faqultu haddithni hadithan ahfadhuhu anka fi maqami hadha wa awjiz qala na'am awha Allah tabaraka wa ta'ala ila Daud ya Daud amma wa izzati wa 'azamati la ya'tasimu bi 'abdun min 'ibadi duna khalqi a'rifu dhalika min niyyatihi fatakiduhu as-samawati as-sab'u wa man fihin wal arduna as-sab'u wa man fihin illa ja'alat lahu min bainihinna makhraja amma wa izzati wa 'azamati la ya'tasimu 'abdun min 'ibadi bi makhluqin duni a'rifu dhalika min niyyatihi illa quti'at asbab as-sama' min yadihi wa askhatatil ard min tahti qadamayhi thumma la ubali bi ayyi awdiyatiha halak. Artinya Imam Ahmad rahimahumullahu taala meriwayatkan dari Hisham bin Qasim meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Mu'addib meriwayatkan dari seorang yang mendengar Ata al-Khurasani. Ata al-Khurasani berkata, aku telah bertemu dengan Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih seorang tabi'i dan beliau waktu itu tawaf di Baitullah. Lalu aku berkata kepada Wahab bin Munabbih bahwa riwayatkanlah kepadaku sebuah hadis yang aku akan hafal hadis tersebut dari engkau pada tempatku ini sekarang, yaitu saat tawaf, dan jangan sampai cepat-cepat atau jangan sampai lama-lama, ringkaslah, maksudnya hadis yang ingin diajarkan. Maka kemudian Wahab bin Munabbih berkata, iya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada Daud. Kemudian Allah berfirman, wahai Daud, bismillah, demi keagunganku dan kemuliaanku, tidaklah seorang hamba berlindung kepadaku dari hamba-hambaku dan tidak berlindung kepada makhluk-makhlukku. Aku ketahui hal itu dari niatnya. Maka tidaklah ada langit
yang 7 lapis dan apa saja yang ada di antaranya, dan bumi 7 lapis dan apa saja yang ada di antaranya, melainkan aku jadikan untuknya dari langit-langit dan bumi-bumi tersebut jalan keluar. Nah, ini pahala bagi orang yang bersandar hati dan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan jalan keluar dari langit dan dari bumi. Adapun demi keagunganku dan kemuliaanku, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku melindungkan dirinya dengan makhluk selain aku. Aku mengetahui hal itu dari niatnya, melainkan terputus pintu-pintu langit dari tangannya dan tenggelam ke dalam bumi dari bawah kakinya. Kemudian aku tidak peduli dengan lembah mana dia akan binasa. Inilah bahayanya orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bab ini salah satu yang sangat ditekankan adalah bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jimat, pelet, meninggalkan jampi-jampi yang terdapat kesyirikan di dalam, meninggalkan minta bantuan kepada jin, malaikat, orang-orang sudah mati, ya. Nah, kemudian penulis mengatakan wa qala al-musannifu wa rawal Imam Ahmad an Ruwayfi'in qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwayfi' la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Lalu penulis membawakan dalil yang keempat, yaitu dan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ruwayfi'. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Ruwayfi', semoga kehidupanmu akan panjang. Maka jika kehidupanmu akan panjang, beritahukanlah kepada manusia bahwa siapa yang mengepang jenggotnya, atau dia mengalungkan kalung dari tali busur, atau dia beristinja dengan kotoran hewan atau tulang, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Kemudian penulis mengatakan al-haditsu rawahul Imam Ahmad an Yahya bin Ishaq wal Hasan bin Musa al-Ashyab kilahuma an ibni Lahiyah fa fihi qissatun ikhtasaraha al-musannif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yahya bin Ishaq, dari Hasan bin Musa, dari Hasan bin Musa al-Ashyab, kedua-duanya meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah. Dan di dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang. Penulis rahimahullahu taala meringkasnya. Wa hadza lafdzul Hasan. Haddatsana Ibnu Lahiyah qala haddatsana Ayyash ibnu Abbas an Shuyaym ibni Baitan qala haddatsana Ruwayfi'u ibnu Thabit qala kana ahaduna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu jamala akhihi ala an yu'tiyahu an-nisfa mimma yaghnam wa lahu an-nisf hatta inna ahadana la yasiru lahu an-nasl war-rish wa lil akhar al-qadah thumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadith. Thumma rawahu Ahmad an Yahya ibn Ghailan qala haddathani al-Mufaddal qala haddathani Ayyash ibn Ayyas anna Shuyaym ibn Baitan akhbarahu annahu sami'a Shayban al-Qutbani al-hadith. Ibnu La'iha fihi maqal wa fil isnad ats-tsani Shayban al-Qutbani
qila fihi majhul wa baqiyatu rijalihima thiqat. Ini penulis membawakan tentang lafat rawi-rawi ya, rawi-rawi hadis. Jadi hadis di atas yang kita baca tadi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ruwaifi', sahabat beliau, mungkin engkau umurnya akan panjang, maka jika umurmu panjang, beritahukanlah kepada manusia bahwa siapa yang mengepang jenggotnya ataupun mengalungkan kalung dari tali busur panah ataupun beristinja dengan kotoran dan tulang, maka sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Nah, penulis kitab Fathul Majid menjelaskan tentang rawi-rawi yang ada di dalam hadis ini. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yahya bin Ishaq dari Al-Hasan bin Musa Al-Asyab. Kedua-duanya adalah meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah. Dan di dalam kisah ini terdapat ringkasan yang diringkas oleh penulis. Kemudian adapun di dalam lafaz Al-Hasan bin Musa Al-Asyab, periwayatannya seperti ini, bahwa Al-Hasan bin Musa Al-Asyab meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah, Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Ayas bin Ayyash bin Abbas, siapa lagi? Ayyash bin Abbas meriwayatkan dari Shuyayyim bin Baitan. Saya kira ini tidak terlalu mendesak untuk dijelaskan tentang sanad-sanadnya. Yang jelas di dalamnya ada seorang perawi Ibnu Lahiyah, kemudian Syaiban Al-Qutbani yang menjadikan hadis tersebut turun derajatnya dari sahih menjadi hasan, karena Ibnu Lahiyah di dalamnya terdapat pembicaraan dari para ulama hadis, sedangkan Syaiban Al-Qutbani di dalamnya terdapat seorang yang majhul, tidak dikenal. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la'allal hayata satatulu bika fihi alamun min a'lamin nubuwah. Semoga wahai Ruwaifi', kehidupan kamu akan panjang, umurmu akan panjang. Maka di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda kenabian. Fa inna Ruwaifi'an talat hayatuhu ila sanati sittin wa khamsin, bahwa Ruwaifi' panjang umurnya sampai kepada tahun 51 Hijriah. Famata bi barakah min a'mali Misr amiran 'alaiha wa huwa minal ansar. Dan beliau ini meninggal di Barqah, termasuk dari daerah dari kewilayahan Mesir, dan beliau sebagai amir di sana, sebagai gubernur di Barqah, dan beliau termasuk dari kaum Ansar, dan dikatakan beliau wafat pada tahun 53 Hijriah. Taib. Dan Rasulullah SAW bersabda tadi, fa akhbirin nas, maka beritahulah kepada manusia. Beritahulah kepada manusia. Dalilun ala wujubi ikhbarin nas. Ini dalil atas kewajiban memberitahukan kepada orang-orang. Falaysa hadza mukhtassan bi Ruwaifi'. Dan ini bukan khusus untuk Ruwaifi'. Bal kullu man kana indahu ilmun laysa inda ghairihi mimma yahtaju ilaihi an-nas wajaba i'lamuhum bihi. Bahkan setiap yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki selainnya, yang diperlukan oleh manusia, maka wajib memberitahunya kepada mereka. Fa inishtaraka huwa wa ghairuhu fi ilmi dzalik fatablighu fardu kifayah. Qalahu Abu Zur'ah fi syarhi Sunani Abi Dawud. Yang artinya, fa inishtaraka huwa wa ghairuhu fi ilmi dzalik fatablighu fardu kifayah.
Kalau seandainya ada pensyarikatan dia dan juga yang selainnya di dalam ilmu tersebut, maka penyampaian ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi yang wajib adalah apabila seseorang tidak mengetahui ilmunya dan dia anggap yang lain tidak mengetahuinya, maka pada saat itu dia sampaikan kepada manusia dan itu hukumnya wajib. Tapi jika sama-sama tahu maka hukumnya fardu kifayah. Qauluhu anna man aqada lihyatahu. Siapa yang mengepang, mengikat dari dari jenggotnya. Bikasril lam la ghair, dengan diberikan harakat kasrah pada lam, lihyatahu. Wal jam'u lahi bil kasri wal dhammi qalahu al-Jauhari. Dan jamaknya adalah lahi dengan diberikan kasrah pada huruf lam ataupun diberikan harakat dhammah. Dikatakan oleh Imam Al-Jauhari, yaitu man aqada lihyatahu atau luhyatahu. Boleh ya, lihyatahu atau luhyatahu. Nah. Qala Al-Khattabi amma nahyuhu an aqdil lihyah fayufassaru ala wajhain. Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, adapun larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengepang jenggot, maka ditafsiri pada dua sisi penafsiran. Ahaduhuma, yang pertama, ma kanu yaf'alunahu fil harb, yang dikerjakan oleh orang-orang saat perang. Kanu ya'qiduna liha, mereka mengikat dan mengepang jenggot mereka. Wa dzalika min zayyi ba'dhi al-a'ajim yaqtulunaha wa yaqidunaha. Dan itu adalah kebiasaan dari orang-orang ajam, bukan Islam. Qala Abu Sa'adat berkata, takabburan wa ajaban. Yang dimaksud dengan mengikat dari jenggot adalah dengan kesombongan dan penuh ujub, membanggakan diri. Ya. Tsanihima anna ma'nahu mu'alajatu asy-sya'ri liyata'aqqada wa yataja'ad. Dzalika min fi'li ahli ta'nits. Dan larangan atas pengikatan jenggot yang kedua adalah dilarang untuk biar keriting ataupun biar dia bergelombang, dan ini adalah perbuatan dari para perempuan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Jadi ada dua mengapa mengikat jenggot diharamkan. Ada dua penjelasannya dari Imam Al-Khattabi rahimahullah. Pertama, menyerupai kaum orang-orang yang menyombongkan diri dan orang-orang yang ujub dari selain kaum muslimin. Dan yang kedua adalah menyerupai diri dengan orang-orang perempuan. Nah. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Abu Zur'ah bin al-Iraqi wal aula hamluhu ala aqdil lihyah fi shalah kama dallat alaihi riwayatu Muhammad ibni Ar-Rabi' wa fihi anna man aqada lihyatahu fi shalah. Dan Abu Zur'ah bin al-Iraqi berkata, lebih utama lagi membawa larangan mengikat dan mengepang jenggot adalah hanya di dalam sholat, sebagaimana dalil yang ditunjuki oleh riwayat dari Muhammad bin Rabi' yang di dalamnya terdapat barang siapa yang mengikat jenggotnya di dalam sholat. Jadi ini larangan tepatnya pada dalam sholat. Kalau di luar sholat berarti menurut pendapat ini boleh.
Nah, kemudian qauluhu au taqallada wataran, atau mengalungkan watar, tali busur panah, ay ja'alahu qiladatun fi unuqihi au qiladatan fi unuqihi au unuqa dabatihi au unuqi dabatihi, yaitu maksudnya adalah menjadikan kalung pada lehernya atau pada leher hewan piaraannya. Wa fi riwayah Muhammad bin Rabi' au taqallada wataran yuridu tamimatan. Dan di dalam riwayat dari Muhammad bin Rabi' bahwa yang dimaksud dengan mengalungkan tali dari busur panah maksudnya adalah tamimah. Fa idza kana hadza fi man taqallada wataran fa kaifa biman ta'allaqa bil amwat. Kalau seandainya dilarang seseorang bersandar dengan kalung dari tali busur panah, ya, kalung dari tali busur panah, dilarang, maka lebih terlarang lagi tentunya yang bergantung kepada orang-orang yang sudah mati. Kalau seandainya terlarang bergantung kepada tali dari busur panah, maka terlebih lagi bergantung kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, wa sa'alahum qada'al hajat, dan bertanya kepada mereka agar hajat-hajat dikabulkan, wa tafrijul qurubat, dan juga kesulitan-kesulitan terangkat, alladzi ja'an nahyu anhu wa taghlidhuhu fil ayatil muhkamat, yang mana telah terdapat larangan-larangan akan hal itu, dan juga peringatan-peringatan keras di dalam ayat-ayat yang jelas. Nah, ini perkataan menarik. Idza kana hadza, yaitu kalau seandainya ini ancaman bagi siapa yang bersandar kepada kalung yang terbuat dari tali busur panah, maka bagaimana bagi siapa yang bersandar kepada mayit-mayit, bergantung kepada mayit-mayit, meminta kepada mayit tersebut hajat-hajat, kemudian meminta kepada mayit-mayit tersebut terangkat kesulitan-kesulitan. Nah, ini lebih parah lagi larangannya. Lawang kalau seandainya menggantungkan kalung dari tali busur panah saja terlarang, apalagi sampai menggantungkan harapan kepada orang yang sudah mati. Nah, qauluhu awistanja biraji'i dabbah aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, atau dia beristinja dengan bekas dari kotoran hewan, atau dengan tulang, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. Apa yang dimaksud Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya? Qala Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, ay bari'un min man fa'alahu. Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari siapa yang mengerjakan. Wa hadha khilaful zahir, dan ini adalah menyelisih yang lahir, ya. Wan Nawawi katsiran ma yata'awwalul ahadits bisarfiha an zahiriha fayaghfirullahu ta'ala lah. Dan Imam Nawawi rahimahullah kebanyakan beliau mentakwil hadis-hadis dengan cara memalingkan hadis tersebut dari lahirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum,
Lalu setelah itu jadi seakan-akan penulis begini mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan berlepas diri dari orang yang menggulung jenggotnya, mengikat jenggotnya, ataupun orang yang beristinja dengan kotoran atau dengan tulang, atau orang yang memakai kalung dari tali busuk. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan berlepas diri di sini Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Tetapi kata penulis, ini adalah takwilan. Yang benar adalah itu sebuah larangan dari Rasulullah SAW. Makanya beliau berlepas diri dari perbuatan tersebut agar kaum muslimin menjauhinya. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa fi sahihi Muslimin an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, la tastanju birrawth wal i'dham. Dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian beristinja dengan kotoran atau tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Sesungguhnya dia adalah bekal dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Wa alaihi la yujzi' al-istinja'u bihima kama huwa zahiru madhhabi Ahmad. Dan oleh sebab inilah tidak sah beristinja dengan keduanya, dengan bekas kotoran dan juga tulang, sebagaimana yang nampak dari madhab Imam Ahmad. Lima rawa Ibnu Khuzaimah wa Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi 'azmin aw rawathin wa qala innahuma la yutatahharan, yang artinya dan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, janganlah kalian beristinja dengan memakai kotoran, bekas kotoran hewan ataupun tulang. Sesungguhnya itu adalah bekal dari makanan-makanan kalian, dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Oleh sebab itulah tidak diperbolehkan untuk beristinja, tidak sah beristinja dengan keduanya, baik itu dengan bekas kotoran ataupun dengan tulang, sebagaimana yang nampak dari mazhab Imam Ahmad. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ad-Daruqutni, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu melarang an yustanja bi'adhm, melarang untuk beristinja dengan sungai, dengan tulang maksud saya, atau dengan kotoran. Beristinja dilarang oleh Rasulullah SAW dengan kotoran atau dengan tulang. Wa qala innahuma la yutahhiran, dan kedua-duanya berkata sesungguhnya itu kedua-duanya tidak bisa mensucikan. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, dalil yang selanjutnya yaitu an Sa'id ibni Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah, rawahu Waqi'. Dari Sa'ad bin Jubair rahimahullah, beliau bercerita, siapa yang memotong tamimah dari seorang manusia, maka baginya pahala seperti memerdekakan budak. Hadis riwayat Waqi'. Pahala seperti memerdekakan budak. Baik, kita baca keterangannya. Qauluhu wa an Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau berkata, siapa yang memotong tamimah dari seorang manusia,
maka dia seperti mendapatkan pahala memerdekakan budak. Hadis riwayat Waqiyah. Hadza 'inda ahli al-'ilm lahu hukmur raf'. Ini menurut para ulama adalah dihukumi dengan hukum marfu', yaitu hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di anna mithla dzalika la yuqalu birra'i, karena hal itu tidak bisa dikatakan dengan pendapat biasa. Wa yakunu hadza mursalan, dan ini berarti mursal. Di anna Sa'idan tabi'iyun, karena Sa'id itu adalah tabi'at. Wa fihi fadlu qat'i tamaim li annaha syirk, dan di dalamnya terdapat keutamaan memotong tamimah karena dia termasuk daripada kesyirikan. Kemudian dalil yang selanjutnya dibawakan oleh penulis, yaitu dari walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an, yang artinya, dan diriwayatkan juga oleh Waqi' dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i. Beliau berkata, mereka membenci tamimah seluruhnya, baik itu dari Al-Quran ataupun bukan dari Al-Quran. Nah, wa Ibrahim huwa al-imamu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Nah, Ibrahim namanya lah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, berasal dari Kufah. Wa yukanna Aba Imran, dan beliau berkunyah Abu Imran. Thiqatun min kibaril fuqaha. Beliau ini adalah perawi yang thiqah, terpercaya dari pembesar-pembesar ulama ahli fikih. Qala al-Mizzi, Imam al-Mizzi rahimahullah berkata, dakhala ala Aisyah wa lam yathbut lahu sama'un minha, bahwa Ibrahim bin Yazid An-Nakhai pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, tetapi beliau belum pernah mendengar hadis langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Mata sanata 96, beliau meninggal pada tahun 96. Walahu 50 sanah au nahwiha, dan beliau waktu itu memiliki umur 50 tahun atau yang semisalnya. Nah, itu tentang Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Jadi beliau seorang tabi'i. Kemudian disebutkan di sini kanu yakrahuna tamaim ila akhir. Mereka membenci jimat-jimat, tamimah-tamimah. Muraduhu bidzalik ashabu Abdullah ibni Mas'ud. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ka'alqamati wal aswadi wa abi wa'ilin wal harithi ibni Su'aid wa abidata al-Salmani wa Masruq wa Rabi' ibn Khuthaim wa Suwaid ibn Ghaflah wa ghairuhim. Seperti Alqamah, murid-murid Abdullah bin Mas'ud yang membenci seluruh tamimah, baik itu tamimah yang ada Qur'annya ataupun yang tidak ada Qur'annya. Nah, Abdullah bin Mas'ud tersebut namanya adalah Alqamah, Al-Aswad, Abu Wa'il, Al-Harith bin Suwaid, Ubaidah Al-Salmani, kemudian Masruq, Rabi' bin Khusain, kemudian Suwaid bin Ghaflah, dan selain mereka. Wahum min sadatit tabi'in, dan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin dari generasi kaum tabi'in. Wa hadhihi as-sighah yasta'miluha Ibrahim fi hikayati aqwalihim kama bayyana dzalika al-huffaz kal-Iraqi wa ghairihi. Dan ini adalah lafaz yang dipakai oleh Ibrahim saat menghikayatkan, mengkisahkan pendapat-pendapat para ulama tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh dari hafidh hadis seperti Imam Al-Iraqi dan selain mereka. Nah, inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tentang bab ruqyah dan tamimah, dan ada beberapa kandungan bab yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama yaitu tafsirur ruqa wat tamaim. Tafsir ruqa
Ar-ruqa jamak dari ruqyah, dan dia adalah jampi-jampi, bacaan-bacaan. Ruqyah ini ada yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dan doa-doa, maka dia diperbolehkan. Sedangkan ruqyah yang terlepas dari Al-Quran dan hadis Rasul, maka dia tidak diperbolehkan. Wat tamaim, tamaim adalah sesuatu yang dikalungkan, dipakaikan pada anak-anak kecil, apapun bentuknya, dan tamaim tersebut tujuannya dipakai supaya menangkal mara bahaya penyakit ain, ya. Nah, kemudian yang kedua tafsirut tiwalah. Tafsir tiwalah. Tiwalah adalah pelet, sesuatu yang dibuat agar orang lain suka kepadanya atau orang lain benci kepadanya. Ini termasuk kesyirikan. Ats-tsalisah anna hadhihi ats-tsalatsah kullaha min asy-syirki min ghairi istitsna. Yang faedah yang ketiga, kandungan yang ketiga, bahwa tiga perbuatan ini, ruqa, tamimah, dan tiwalah, ini adalah termasuk daripada kesyirikan tanpa ada pembatasnya atau pengecualiannya. Ar-rabi'ah anna ar-ruqyah bil kalam al-haqqu min al-ain wal humah laysa min dzalik. Bahwa yang namanya ruqyah dengan ucapan yang benar untuk mengobati penyakit ain, penyakit demam, ya, laisa min dzalik, yaitu bukan dari hal yang tercela. Ruqyah kalau berdasarkan Al-Quran, perkataan yang benar, atau doa-doa hadis Rasulullah SAW, perkataan yang benar, maka ini diperbolehkan. Al-khamisah anna at-tamimah idza kanat min al-Quran faqad ikhtalafa al-ulama hal hiya min dzalika aula. Bahwa tamimah jika dia dekat dengan jika dia berasal dari Al-Quran, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama apakah dia diperbolehkan ataukah tidak. As-sadisah anna ta'liq al-awtar 'ala ad-dawa min al-ain min dzalik. Bahwa penggantungan tali busur atas binatang, maka tujuannya untuk menahan penyakit ain, maka ini termasuk daripada yang kesyirikan, termasuk daripada perbuatan kesyirikan. As-sabi'ah al-wa'id asy-syadid ala man ta'allaqa wataran, yaitu ancaman yang keras bagi siapa yang bergantung kepada watar, kepada kalung yang terbuat dari tali busur dipakai supaya menahan penyakit ain atau mata yang jahat. Ats-tsaminah fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Keutamaan pahala orang yang memotong tamimah dari manusia. Saya akan bertanya sekarang, apa bahaya, ancaman bagi siapa yang memakai tamimah ataupun dia memakai ruqyah yang terlepas dari ayat-ayat Al-Quran dan di dalamnya terdapat kesyirikan atau tiwalah. Maka yang pertama adalah sesuai dengan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu yang pertama, dia termasuk kesyirikan, perbuatan kesyirikan, yang memakaikan kalung terbuat dari watar untuk menahan mara bahaya, ini termasuk kesyirikan. Yang melakukan pelet, ini termasuk kesyirikan. Yang memakai jimat, maka termasuk kesyirikan. Itu bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua adalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyandarkan orang tersebut kepada barangnya sendiri. Nah, kemudian bahaya yang selanjutnya adalah bahwa dia bukan dari ajaran Rasulullah SAW, bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian pahala bagi yang memotong tamimah dari seseorang adalah seperti mendapatkan pahala memerdekakan budak. Nah, ini harganya mungkin diukur harga budak tahun ini berapa. Ya, kemudian setelah itu
dia berarti mendapatkan pahala sebesar itu karena dia sudah memotong tamimah. Nah, alhamdulillah, at-tasi'ah yang terakhir adalah anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf lianna muradahu ashabu atau ashabi Abdullah, bahwa perkataan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai tidak ada perbedaan menyelisihi ya apa yang sudah terjadi ikhtilaf di dalamnya, karena yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sahabat-sahabat Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu yang melarang dengan tegas tamimah tersebut baik dari Al-Quran ataupun bukan dari Al-Quran. Nah, alhamdulillah selesai bab maja'a fi ruqa wa tamimah, bab tentang ruqyah dan tamimah. Wallahu alam, saya kembalikan acara kepada Akhi Ari sebagai pembawa acara. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu guna membimbing kami dan menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan di pertemuan kita di kesempatan kali ini. Kami akan berikan kesempatan bagi pemerhati roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silakan. Yang pertama kami bacakan dulu dari Ummu Khalid di Riau yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana membasmi jin yang sudah turun-temurun, mulai dari nenek, paman, sampai cucu. Ketiganya masih hidup namun sering terganggu kejiwaannya. Menurut sejarah, waktu neneknya lahir, bapaknya sempat membuat perjanjian dengan leluhurnya. Karena waktu itu proses melahirkannya sulit dan pertumbuhan nenek sering pergi ke hutan. Karena ada yang memanggilnya untuk pergi ke sana. Bagaimana memutusnya Ustadz agar tidak terlanjut pada keturunan-keturunan berikutnya? Silakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Tidak ada lain solusi dari seorang yang sering kesurupan jin dengan asumsi bahwa itu adalah jin turunan atau bukan turunan, yaitu kecuali solusinya adalah diruqyah. Ruqyah dibaca surah Al-Fatihah atau surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, terutama ayat kursi, terutama 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian juga ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Kafirun. Maka ini ayat-ayat yang sangat mudah dibaca agar kita terlepas dari gangguan tersebut. Dan yang kedua adalah kalau seandainya gangguan tersebut masih ada, maka solusi yang kedua harus dia hilangkan semua sarana-sarana yang bisa menghantarkan terjadinya gangguan tersebut, seperti adanya sesaji-sesaji, adanya watar-watar atau tamimah-tamimah atau ruqyah-ruqyah yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, berikan kembali kesempatan untuk telepon dan kami sampaikan di kesempatan terakhir bagi Anda yang bertanya, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Silahkan. Halo. Halo. Ya, bisa bicara sama Ustaz. Halo, langsung saja Bu, salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Mohon maaf. Ini saya mau tanya di Ustaz yang berikan ceramah hari ini di TV Roja. Ini Fatul Mike. Ini ada saya lihat nomor HP. Iya, langsung saja Ibu sampaikan pertanyaannya Ibu. Ibu langsung terhubung dengan Ustadz di kesempatan kali ini. Ya. Saya tanyakan, saya sebutkan sekarang. Iya. Ya, begini. Betulkah itu satu daerah ada penjaganya semacam yang gaib? Karena saya ditelepon sama itu, katanya penjaga dari daerah itu bahwa kalau ada orang sakit, kunjungi, bacakan itu Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah Ibu, cukup? Ya. Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, silakan Ustaz.
Saya tidak terlalu jelas karena suaranya storing. Ustadz, Ibu tadi intinya bertanya, Ustadz, apakah benar sebuah pernyataan di setiap daerah itu ada penjaganya? Karena saya pernah mendengar ketika kita ingin masuk daerah lain, kita harus membaca alif lam mim dan lain sebagainya, supaya kita terhindar dari kejahatan yang menjaga daerah tersebut. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Keyakinan pertama yang harus kita yakini adalah Allah yang memelihara dan berkuasa atas alam semesta. Langit, buminya, daratan, udara, lautan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara dan berkuasa. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa ilaihi yurja'ul amru kullu. Hanya kepada Allah dikembalikan segala perkara. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur atas alam semesta ini seluruhnya. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu. Yang kedua, seorang muslim ketika dia singgah di sebuah tempat, maka dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dia mengucapkan itu, singgah di sebuah tempat. Ini tujuannya adalah agar tidak ada yang mengganggu saat dia singgah, baik dari bangsa jin atau dari manusia. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Siapa yang mengucapkan itu saat turun di sebuah tempat, singgah di sebuah tempat, maka niscaya dia akan tidak ada menimpa musibah yang mendadak. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan dalam pertanyaan tadi adalah bahwa belum saya dapat tidak sependek pengetahuan yang dimiliki bahwa setiap tempat yang dimasuki atau daerah yang dimasuki membaca apa tadi yang disebutkan alif lam mim dan seterusnya, maka yang ada adalah jika singgah di sebuah tempat maka membacalah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendatangkan keburukan kepadanya atau mengganggu sampai dia pindah dari tempat tersebut. Nah, keyakinan bahwa di setiap daerah ada penunggunya, maka ini tidak benar. Tetapi keyakinan bahwa setiap kita singgah, kita hendaklah minta perlindungan kepada Allah agar tidak diganggu, ini yang benar. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Nampaknya pertanyaan dari Ibu tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitam dari Ustaz, silahkan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pada bab ini, babu ma jaa fir ruqa wat tamaima, bab tentang ruqyah dan tamimah yang sudah kita pelajari, maka maksud dari bab ini adalah penjelasan tentang hukum ruqyah dan memakai tamimah dan selain keduanya. Dan di sini penulis ingin mencontohkan termasuk daripada kesyirikan adalah memakai ruqyah dan juga tamimah. Dan ruqyah yang dilarang adalah yang terlepas. Tidak ada dari Al-Quran atau doa-doa Rasulullah SAW yang sahih. Itu yang terlarang. Kemudian
pada bab ini kita sudah mempelajari hadis yang pertama atau dalil yang pertama, yaitu Abu Bashir Al-Ansari. Beliau pernah dipesani oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak membiarkan pada leher seekor hewan kalung dari tali busur panah atau kalung apapun untuk menahan penyakit, kecuali kalung tersebut harus dipotong. Dan sisi pendalilan dari hadis ini atau dari dalil ini adalah perintah untuk memotong kalung tersebut. Ini menunjukkan keharaman bergantung kepada hal-hal tersebut. Dan orang-orang Arab biasanya bergantung kepada kalung-kalung tersebut untuk menahan bala, kemudian menolak penyakit pada binatang. Dan itulah yang disebut dengan tamimah. Kemudian dalil yang kedua yang sudah kita pelajari, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah termasuk dari kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari bahwa ruqyah yang kesyirikan adalah yang tidak ada di dalamnya ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang berbahasa Arab yang fasih. Ya, kemudian tamimah yang terlarang adalah sesuatu yang dikalungkan, dipakaikan untuk menahan mara bahaya, menangkal mara bahaya. Dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang tamimah yang berasal dari Al-Quran. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, dan pendapat yang kita kuatkan, memakai tamimah meskipun dari Al-Quran maka tetap tidak diperbolehkan. Kemudian tiwalah adalah sesuatu yang dibuat untuk sang istri lebih cinta kepada suaminya, sang suami yang lebih cinta kepada istrinya. Dan ini disebut dengan pelet, dan itu minta bantuan kepada jin, itu termasuk daripada kesyirikan. Itu dalil yang kedua. Adapun dalil yang ketiga adalah yaitu Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa yang bergantung kepada sesuatu maka dia akan disandarkan kepada sesuatu tersebut. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah siapa yang disandarkan kepada selain Allah maka pasti dia binasa. Maka hal-hal yang dijadikan sandaran-sandaran tersebut diharamkan karena bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, yang keempat hadisnya adalah yaitu hadis Ruwaifi' yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mungkin umurmu akan panjang, maka agar Ruwaifi' radhiyallahu anhu memberitahukan kepada orang-orang 3 perkara yang terlarang: mengepang jenggot, kemudian menggalungkan kalung untuk bisa menahan mara bahaya, atau beristinja dengan bekas kotoran atau tulang. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah yaitu memakai kalung dari tali busur panah. Ancamannya Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan tersebut. Dalil yang kelima yaitu hadis dari Sa'id bin Jubair bahwa siapa yang memotong tamimah maka dia seperti mendapatkan pahala memerdekakan budak. Dan ini termasuk daripada keutamaan memotong tamimah. Dalil yang keenam adalah yang sudah kita pelajari, bahwasanya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i, beliau menyebutkan bahwa para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seluruhnya membenci tentang tamimah seluruhnya, baik dari Al-Quran ataupun baik dari bukan Al-Quran. Nah, itulah bab tentang menggantung tamimah
dan juga meruqyah, yaitu pada bab yang ke-7. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bab selanjutnya, bertabaruk dengan pohon, batu, dan semisalnya. Wallahu alam, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.